Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Tujolom oh Tuhan sai gara rohakon, tungunduk do mangoloiho. Tondimi matotong margogoy hon awon, mangulahon lomoni rohan. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsiga tuntuho sasude. Holan ho hui hu tondang bedirikon, togu matu nature. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali segala tugas-tugas kita pada hari ini, hari Senin 15 Maret 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8a. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah, umat perjanjian Allah. Mereka telah dipilih oleh Tuhan melalui nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan menghendaki bahwa umat ini dapat menyatakan keberadaan Tuhan. Mereka dinyatakan atau diharapkan supaya menjadi bangsa-bangsa yang dapat menyatakan keberadaan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa di dunia ini boleh mengenal dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Namun walaupun mereka tuh menjadi bangsa pilihan, tapi terkadang umat itu tidak melakukan sebagai umat pilihan Allah. Mereka justru sering berontak dan meninggalkan jalan Tuhan. Dan inilah yang dialami umat Israel atau bangsa Yehuda saat mereka terbuang jauh
di Babilonia. Dan mereka terbuang lebih dari 70 tahun. Sebagai umat yang terbuang, mereka dapat merasakan seperti orang yang begitu jauh dari hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka rindu supaya mereka dapat kembali ke tanah perjanjian. Namun di sini perlu kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya, di sini kita lihat justru Tuhan mau mendidik, mau mengajar umat itu supaya mereka menjadi umat yang taat. Umat yang benar-benar tunduk dan mau melakukan sebagai umat pilihan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan di dalam firman tadi, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sebagai bangsa yang telah lama terbuang, tentu kerinduan di antara mereka, bagaimana mereka supaya bisa cepat bisa kembali ke tanah perjanjian itu. Tapi di sini mau kita lihat bahwa pembuangan itu justru Tuhan mau mendidik, mau mengajar mereka untuk tunduk dan taat, untuk melihat waktu Tuhan yang akan dilakukan buat umatnya. Saudaraku, bahwa kelepasan itu, keselamatan itu, pembebasan mereka itu tidak ada istilah terlambat. Tapi waktu Tuhanlah waktu yang tepat buat umat itu, bahwa mereka akan segera untuk kembali ke tanah perjanjian. Walaupun mereka harus menjalani sampai 70 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu menjadi pelajaran buat kita sebagai orang percaya. Terkadang pertolongan Tuhan itu hendaknya cepat mau dilakukan dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat kita mengalami suatu masalah atau persoalan dalam hidup. Umpamanya dalam suasana sakit. Tentu kita sebagai manusia sangat mengharapkan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat kita. Tapi terkadang kita harus menanti saudara-saudara, menunggu saudara-saudara, kapan akan Tuhan lakukan itu. Boleh saja saudara-saudara, kita mengalami suatu sakit penyakit hingga berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tapi yang pasti saudara-saudara, yang hendak mau kita pelajari dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini,
bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi pertolongan atau tindakan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, janganlah pernah kita berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa dan akan selalu menolong kita. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang tepat buat kita. Dalam banyak pergumulan hidup kita, yakinlah pada waktunya Tuhan akan datang dan Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat. Mari saudara-saudaraku, kita tunduk dan taat pada tindakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Sebagaimana kerinduan umat-Mu, umat Israel yang sedang terbuang. Mereka rindu untuk kelepasan, pembebasan mereka dari Babel, hingga mereka dapat kembali ke tanah perjanjian. Namun semuanya adalah tergantung pada waktu Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan bertindak untuk membebaskan dan melepaskan umat-Mu. Kiranya firman ini memberikan pengharapan dan keteguhan iman kepada kami. Apapun yang kami alami, kesukaran apapun yang kami hadapi pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya untuk menolong, menyelamatkan, memberikan segala sesuatu yang perlu bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat pada waktu dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.